Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrul khairati wal barakah, syahrul ta'ati wal mabarrat, syahrul siyami wal qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tawassalna ila jannatin na'im. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul awwalina wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, wattaqullah, wattaqullaha, innallaha khabirun bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa rahimakumullah. Tentunya pada kesempatan yang penuh mulia di hari Jumat, hari yang penuh barokah, kita selaku hamba Allah yang beriman senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga mari kita tidak henti-hentinya selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam artian selalu menjalankan apa yang diberitahu Allah dan juga berusaha menjauhi apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa pandai bersyukur, meningkatkan iman dan takwa kita, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggolongkan kita semua menjadi hambanya yang bahagia di dunia, lebih-lebih bahagia di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Judul khutbah kita pada kesempatan kali ini adalah puasa melatih uji kesadaran dan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bulan Ramadan, bulan yang mana bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan yang mana diturunkan Al-Quran, bulan yang mana terjadi peristiwa yang agung, yakni Lailatul Qadar, sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan juga bulan Ramadan merupakan bulan maghfirah, bulan ampunan yang dibuka selebar-lebarnya kepada hambanya yang selalu bermohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan juga yang mana amal kebajikan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mengingat betapa mulianya bulan Ramadan ini, maka alangkah baiknya, alangkah bahagianya jika Ramadan ini kita isi, kita gunakan dengan sebaik-baiknya bersama-sama untuk selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan, serta mengisi dengan segala amal kebaikan dalam rangka mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari keseluruhan keistimewaan Ramadan, yang paling terpenting dalam kehidupan umat manusia, khususnya beragama Islam, mereka yang beriman, maka terletak pada kewajibannya untuk melaksanakan puasa Ramadan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah
183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya wallahu a'lam bishawab. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara la'ala dalam Al-Qur'an disebut la'al tahqiq, maknanya adalah kepastian bagi mereka yang sungguh-sungguh beriman melaksanakan ibadah puasa Ramadan, la'allakum tattaqun, pasti mereka akan digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puasa Ramadan disebut juga dengan ibadah sir. Ibadah sir artinya ibadah rahasia. Tidak ada seorang pun dapat mengetahui apakah dia puasa atau tidak. Bisa jadi ada seseorang yang mungkin malam sudah niat puasa, mereka sahur dengan keluarganya, tapi keesokan harinya dia mampir mencari tempat yang sepi, kemudian membatalkan puasanya. Begitu dia pulang ke rumah, mungkin terasa lemas, disangka keluarganya bahwa si fulan sedang berpuasa. Kenapa demikian? Karena tidak ada yang mengetahui apakah dia berpuasa ataupun tidak. Beda dengan ibadah-ibadah lain. Misal, ketika kita sholat berjamaah, kita aktif untuk sholat berjamaah. Keesokan harinya kita mundur, tidak melaksanakan sholat berjamaah. Kemungkinan di antara kita akan bertanya, mana si fulan, mana si fulan. Kenapa? Karena memang sudah rutinitas bahwa si fulan tersebut melakukan sholat berjamaah. Begitu juga amal yang lain, misalkan zakat, melaksanakan sedekah bagi mereka yang diberikan kemampuan, keluasan rezeki. Biasa tahun ini mendermakan hartanya, mengeluarkan zakat sedekahnya. Begitu keesokan harinya dia tidak mengeluarkan, maka orang akan bertanya, mana si fulan, mana si fulan yang biasa mengeluarkan zakat sedekahnya. Begitu juga amal yang lain seperti ibadah haji. Ibadah haji jangan dibilang lagi, bukan hanya se-RT yang tahu, bukan hanya sekelurahan yang tahu, sekecamatan, mungkin sebantar Lampung bahwa si fulan akan berangkat haji. Tapi ketika melaksanakan ibadah puasa, tidak ada orang yang dapat mengetahuinya. Yang dapat mengetahui hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas dalam hadis qudsi Allah berfirman, kullu amal ibni adam lahu yasyam fa innahu li wa ana ajzi. Semua amalan manusia akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali ibadah puasa. Sesungguhnya kata Allah, puasa itu milikku, puasa itu untukku, maka akulah yang akan membalas pahala ibadah puasa. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Maka dalam konteks yang lain ini, puasa sebenarnya adalah melatih, menguji kesadaran akan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha mengetahui, Zat yang Maha mengawasi segenap tingkah laku manusia, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Jika seseorang yang berpuasa betul-betul berdasarkan motivasi keimanan, ketakwaan, maka akan menjaga tindak tanduknya selama berpuasa, maka dia tidak akan mendapatkan pencerahan rohani dan mungkin dia tidak akan mendapatkan kerohanian yang suci kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka yang berpuasa dengan iman, mengharap ridha Allah, tulus karena Allah Subhanahu wa taala, maka digambarkan seperti orang yang baru lahir. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat
Jumat rahimakumullah. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, "Syahrul Ramadan, syahrul kataballahu alaikum siyamahu wa sanana lakum qiyamahu, faman shamahu wa qamahu imanan wa hisaban kharaja min dzunubihi kayaumin waladatu ummu." Bulan Ramadan, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kamu sekalian berpuasa, dan aku sunnahkan kamu untuk melaksanakan sholat malam qiyamul lail. Barang siapa puasa Ramadan dan melakukan sholat malam qiyamul lail dengan dasar iman dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan keluar dari dosa-dosanya sebagaimana hari dia dilahirkan oleh ibunya. Ma'asyiral muslimin, luar biasa orang yang betul-betul berpuasa Ramadan karena iman. Mereka yang betul-betul melaksanakan qiyamul lail dengan iman dan mengharap ridha Allah, maka diibaratkan seperti orang yang baru lahir di bumi ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka ibadah puasa ini bukan hanya melatih kita untuk interaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, juga menumbuhkan rasa kesadaran dalam rangka kepedulian kepada sesama kita. Ibadah ini di dalamnya bahwa kita untuk melakukan infak Ramadan, sedekah kepada orang-orang miskin yang membutuhkan, merupakan ibadah yang sangat penting, bukan saja di bulan Ramadan, namun seharusnya juga dilakukan di luar Ramadan, karena memperhatikan dan membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan dalam mengasah kepekaan kita dan mempererat tali silaturahim di antara kita. Artinya, ketika kita melakukan puasa Ramadan, maka akan tumbuh rasa kesadaran kita untuk selalu mengingat penderitaan saudara kita yang mungkin pada hari ini mereka tidak menikmati rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puasa juga disebut dengan istilah junnah. Apa itu junnah? Adalah perisai, benteng kepada orang yang melakukan puasa. Rasulullah bersabda, "Wasyamu junnatun. Fa idza kana yaumu sawmi ahadikum fala yarfus wa la yasqa. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun." Puasa adalah perisai, benteng. Jika salah satu dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah ia berkata kotor dan mengeraskan perkataan. Jika seseorang mencacinya atau menantangnya, maka hendaklah ia berkata, "Inni shaimun, saya sedang berpuasa." Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitabnya beliau menerangkan bahwa tingkatan orang berpuasa itu ada 3. Yang pertama, ada tingkatan orang puasa sebatas puasanya menurut syariat. Siapa mereka itu? Mereka yang berpuasa secara syariat. Mereka menahan diri dari segala bentuk yang membatalkan puasa, dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenam matahari, di malamnya disertai niat. Maka tingkatan pertama ini disebut puasa menurut syariat agama. Dalam istilah lain, Imam Ghazali menyebutkan puasanya orang awam. Yang kedua, puasa menurut Syekh Abdul Qadir Jailani adalah puasa masuk tingkatan thariqah. Bagaimana mereka puasa menurut tingkatan thariqah? Mereka berpuasa bukan hanya menahan diri dari yang membatalkan puasa, tapi anggota badannya ikut berpuasa. Artinya apa? Panca indera kita yang ada di tubuh kita juga ikut berpuasa dari hal-hal kekhawatiran hilangnya pahala puasa. Kita lihat sejenak bahwa panca indera kita yang ikut berpuasa dimulai dari mata, telinga, hidung, mulut, tangan, perut, kaki, dan kemaluan. Itulah mereka juga panca indera kita ikut berpuasa. Nah, puasa seperti ini disebut puasa thariqah. Yang ketiga, ada puasa masuk kategori puasa hakikat.
Bagaimana mereka puasa hakikat itu? Mereka bukan hanya menahan diri dari yang membatalkan puasa, panca inderanya ikut berpuasa, tapi hatinya juga ikut berpuasa, tidak pernah terbetik di hatinya untuk melakukan dosa maksiat kepada Allah, dan juga tidak pernah terbetik di hatinya untuk bagaimana berbuka puasa. Maka orang yang seperti ini masuk dengan kategori puasa hakikat. Yang terakhir ada juga mengatakan puasa ma'rifah. Bagaimana puasa ma'rifah itu? Puasa yang suka memonten diri sendiri. Orang yang selalu mengevaluasi diri sendiri, menghindari sifat keangkuhan dan kesombongan pada dirinya. Maka puasa seperti ini masuk kategori puasa ma'rifah. Pertanyaannya adalah, di antara uraian tadi kita masuk mana? Puasa syariatan, puasa thariqatan, puasa ma'rifatan, apa mungkin masuk kategori puasa ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimahumullah. Maka ibadah puasa yang kita lakukan pada tahun ini dalam rangka menguji, melatih kita untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ibadah puasa kita, ibadah wajib kita, ibadah sunnah kita, qiyamul lail kita, dan ibadah-ibadah yang lainnya mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman Islam, diberikan keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah, dan mudah-mudahan diberikan keselamatan, baik selamat di dunia, lebih-lebih selamat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawwadun karim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur